Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube-nya Supriyati. Oke, kita sharing pemirsa ya, kita sebagai posisi sebagai seorang ibu lah, ya, ibu dari anak-anaknya suami tentunya ya. Kalau misalkan kita masih bisa berdamai dengan diri sendiri, alhamdulillah ya. Tapi kalau sudah tidak bisa berdamai dengan kondisi dan keadaan yang sudah tidak mungkin lagi, ya seperti ya namanya juga dunia ya. Tapi tidak semua orang mengalami hal yang seperti ini ya. Mungkin adalah beberapa para suami yang baik yang tidak tergoda dengan wanita lain atau wanita idaman lain. Itu versinya. Kalau suami sudah seperti itu ya kita menikmati hidup juga sudah tidak enak ya, apalagi nyaman. Untuk menjadi posisi istri aja kita sudah nggak ngeh kepada diri sendiri ya, asli. Maka dari itu jangan ragu sebagai seorang laki-laki. Kalau memang sudah bisa mencukupi kebutuhan istri ya, silakanlah. Mau punya istri berapapun itu urusan pasangan kita ya. Tapi kalau masih hidup susah, ekonomi morat-marit, tidak ada perkembangan dalam perekonomian, ya jangan harap untuk mempunyai hal yang bisa adil ya, karena masih kocar-kacir intinya ya, hidupnya masih nggak jelas. Jadi jangan bermain api terlebih dahulu, pikir panjang terlebih dahulu sebelum terjadi. Makanya jangan sakiti perasaan seorang ibu atau sosok ibu yang menjadi ibu kandung anak-anakmu ya, para ayah. Kalau sudah luka ya mau bagaimana, nggak bisa dirangkai kembali. Walaupun memang memaafkan, tapi dalam hati isinya udah lain, udah beda perasaan, jadi nggak enak, nggak nyaman, nggak jelas. Maka dari itu ingatlah, perjuangan seorang istri itu 1, mengandung, 2, melahirkan, 3, mengurus anak-anak dari sejak dalam kandungan sampai mereka anak-anak kita lahir ke dunia, dari usia 0 bulan sampai mereka tumbuh kembang menjadi seorang anak bangsa ya, yang bisa berbakti untuk nusa, bangsa dan agama. Alangkah disayangkan kalau memang ada sosok seorang ayah yang sudah mencoreng ya keutuhan rumah tangga dengan hal-hal yang mereka anggap sepele. Itu bisa berbuat hal yang tidak baik untuk anak-anak, apalagi untuk pertumbuhan mental mereka. Maka dari itu jangan sampai melakukan hal yang dapat merugikan tunas bangsa, yang bisa menyakiti tunas bangsa, karena pertumbuhan mereka adalah tergantung daripada kedua orang tuanya masing-masing. Makanya jangan bermain api duluan. Kalau tidak bisa mau mencari celah untuk sempurna ya, atau memperbaiki diri, belum tentu. Karena menjadi sosok ayah pun masih kurang nilainya di hadapan anak-anak. Di saat anak sakit, di saat anak membutuhkan sosok ayah atau sosok ibu, kemudian di saat anak-anak butuh curhat, butuh sandaran, dan butuh tempat berlindung, di saat mereka terpuruk, atau di saat mereka dalam keadaan nggak nyaman dan lain sebagainya. Karena emosional anak itu tergantung daripada kondisi situasi di rumah ya, situasi kondisi di rumah. Jadi berdamailah dengan keadaan yang lebih baik, jangan mencari hal yang tidak mungkin, karena hayalan itu hanya bualan semata ya. Ya, saya bukan takut untuk kehilangan pasangan, tapi yang dilihat ya cuma anak, begitu aja. Karena anak itu tidak ada mantan anak, ada juga mantan suami dan mantan istri, serta mantan mertua dan mantan
ipar atau adik ipar ataupun kakak ipar ya. Begitu saja. Oke, jagalah tunas-tunas bangsa ini dengan hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih positif, yang bisa memberikan mereka contoh dan teladan yang baik buat pertumbuhan mereka, baik secara keutuhan, kesehatan mental, dan kesehatan jiwa raga mereka. Jangan dilukai dengan hal-hal yang bisa membuat hatinya terluka ya. Jagalah selalu, karena negara ini kalau bukan kita sebagai orang tuanya akan seperti apa nantinya. Karena negara butuh tunas-tunas bangsa yang pintar, cerdas, yang berkembang, yang cerdik, yang wawasannya luas, dan butuh mental yang kuat. Oke, sekian dan terima kasih.